Sekarang kita ngomong levelnya. Yang kedua. Jadi kebenaran yang kita bela itu, yang kita cari-cari itu harus sekarang diperjelas. Kebenaran di level apa yang kamu cari? Ada satu dua lah, dulu saya banyak mahasiswa sing rodo gaya itu sembahyang ora gelem, apa-apa ora gelem, gayanane gitaran, kuliah males. Kalau ditanya kamu gitu loh, maunya apa sih? Saya ini sedang pencarian, Pak. Pencarian itu nek tak godani. Pencarian itu terus kamu mau nyari apa? Nyari uang, nyari apa sih yang kamu cari? Saya mau nyari kebenaran, Pak. Terus dia tak tanya lagi, nah terus caramu nyari itu gimana? Kok ketemu kalau kamu cuma gitaran, malas kuliah, malas sembahyang itu apa? Ya terus kebenarannya ketemu. Yo belum Pak, nanti siapa ngerti dapat pencerahan. Pencerahan tekondi dari gitaran itu kamu dapat pencerahan apa? Dari nongkrong neng angkringan mulai jam 11 malam sampai jam 4 subuh itu kamu dapat pencerahan apa? Jalannya gimana untuk biar kamu dapat pencerahan? Menurut kamu ya apa ya nyambung dengan polamu seperti itu, nanti kamu akan ketemu pencerahan. Terus kebenaran itu yang kamu cari kebenaran apa? 1 tambah 1 2 itu juga sudah kebenaran. Ngapain kamu cari capek-capek? 2 tambah 2 4 itu sudah kebenaran. Kalau orang nggak lapar 3 hari terus perutnya melilit, itu kebenaran juga. Kamu mau nyari kebenaran yang gimana? Nyari kebenaran aja kok susah-susah kan gitu. Kalau kamu gatel, garuklah, itu kebenaran sudah. Nah iya kan, kalau mikir jelimet kok kamu tidak repot sekali nyari kebenaran. Maka maksudnya level kebenaran apa yang mau kamu cari? Ada level kebenaran empiris, ada level kebenaran logis, ada level kebenaran etik, ada level kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik itu tambahan. Kalau kamu cari di buku-buku, biasanya cuma 3, empiris, logik, dan etik. Atau kalau ada kebenaran metafisik, arahnya bukan ke eskatologis. Kalau kita yang beragama, metafisik harus mengarah juga ke yang eskatologis, karena kita percaya hal-hal yang eskatologis, yang gaib. Ya kan? Kenapa? Karena dalam hidup, kalau kita jeli, sebenarnya dalam hidup kita yang real itu sangat sedikit. Yang real hari ini bagi saya adalah ruangan kelas ini, kamu yang di depan saya, bahkan yang di belakang saya ini gaib. Iya kan? Kalau ada cecek tiba-tiba lari ke sini, aku tidak ngerti, itu kan gaib. Jadi barang yang tidak gaib itu bagi kita itu cuma sekedar sejangkau telinga bisa mendengarkan, mata bisa melihat. Di Malioboro sekarang ada apa kan saya tidak tahu, itu kan namanya gaib. Yang kita nggak ngerti kan gaib. Nah itu kalau kita hanya percaya yang real dan yang nyata, maka dunia kita sangat sempit. Yang tidak pernah ke Arab Saudi, Arab itu barang gaib. Ya kan? Yang nggak pernah ke Australia itu barang gaib. Yang tidak pernah beli nasi goreng yang perapatan Joteng sana itu barang gaib juga, karena kamu nggak ngerti kan, ada nasi goreng bawa di sana, ada. Tapi itu gaib. Oke, itu kebenaran metafisik, nanti ada levelnya sendiri. Kebenaran empirik nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Kalian tiap hari bergumul dengan kebenaran empiris. Fakta-faktanya mudah diakses oleh indera, gampang dicerna karena dia nyata, real, apa adanya. Itu kebenaran empiris. Kebenaran yang paling mudah kamu temukan, paling gampang kamu cerna, itu kebenaran empiris, karena dia faktual, nyata. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian tangan bisa meraba, mulut ada ya? Hidung mencium, itu mulut apa hidung? Hidung ya. Nah, ya makanya kalau kamu nyium pakai mulut atau pakai hidung? Dia pakai mulut.
Ayo, kamu kalau mencium tutup mulut, kalau membau baru. Aduh. Kenapa kamu ketawa? Saya bilang tadi data di kepala. Iya, yang kamu masukkan itu kan data ke sana semua. Nggak perlu kita jelaskan, itu tak kasih contoh yang gampang-gampang bahwa tumbuhan itu yang IPA, ilmu IPA itu semuanya kebenaran empiris. Gampang sudah kan, nggak perlu kamu bahas. Yang kedua kebenaran logik. Nah ini dasarnya logika sama matematika ya jelas. Jadi tidak berdasar fakta tapi kecanggihan reason, kecanggihan akal. Berpikir tentang sesuatu, kebenaran yang sah, kebenaran yang benar secara akal sehat. Harus ada kata-kata sehatnya, karena banyak akal yang tidak sehat. Akal saja kadang-kadang menipu, tapi akal harus sehat. Akal sehat itu akal yang lurus, jujur, fair, tidak memihak, tidak tendensius. Karena banyak barang rasional tapi tidak rasional. Tidak rasional sebagaimana adanya, tapi rasional karena diolah. Namanya rasionalisasi. Saya sering mencontohkan kadang-kadang perilakumu yang keliru itu kamu justifikasi pakai logika. Itu akal tapi tidak sehat. Kamu nginep berdua di kamar sama pacarmu, itu jelas keliru. Kalau akalmu sehat bilang keliru, wong masih pacar. Tapi kan kamu bisa bikin rasionalisasi untuk membenarkan perilaku. Ya sembuh argumenmu apa? Mungkin ya kan ini pacar-pacarku sendiri Pak, bukan pacarnya orang lain. Suka sama suka, gak ada paksaan. Enak sama enak, menyenangkan, membahagiakan orang lain Pak. Ya kan? Kalau ada resiko kan kita tanggung sendiri. Kenapa kok yang lain cerewet itu? Apa iri? Maksudnya ingin misalnya. Ya kan? Jadi tidak ada hak bagi orang lain untuk melarang kita. Loh, itu kan akalmu yang bisa bilang gitu. Makanya katanya Imam Asy'ari, ini kan kebanyakan Asy'ari yang mazhabnya bahwa akal saja tidak memadai untuk memutuskan benar salah, meskipun dia bisa tahu benar salah. Itu Imam Asy'ari. Jadi meskipun kita sebagian besar Asy'ariyah, saya tidak yakin kalian ngerti pikiran-pikirannya Imam Asy'ari. Karena Islam Indonesia itu 90%-nya bukan fundamentalis atau liberal, tapi Islam apa ya? Islam cuek lah, Islam tak seneng-senengnya kayak biasanya. Ya, dan itu kalau pemilu namanya Islam masa mengambang, berarti supaya mana orang banyak ke situ ya ke sana. Kebenaran logik. Jadi ya itu tak kasih contoh, misalnya kamu mikirnya seandainya penghasilannya orang di Indonesia itu lebih besar dari kebutuhannya, maka Indonesia makmur. Kenyataannya mungkin tidak, tapi kan secara logis ya memang begitu. Setiap manusia pasti akan mati. Mungkin secara faktual membuktikannya juga susah. Apa kamu bisa membuktikan ketemu setiap orang di dunia, kamu wawancara satu-satu? Apa selama ini ada nggak orang yang belum meninggal sejak dia lahir? Zaman Nabi Adam, kamu kan nggak tahu. Tapi secara logis kamu bisa menyimpulkan setiap manusia pasti akan mati. Karena dia kalau masih bernama manusia, itu logis. Secara induksi ini sebenarnya nggak bisa dibuktikan, tapi secara logis pasti iya. Karena kamu nggak bisa memastikan, jangan-jangan besok ada orang yang nggak mati, jangan-jangan dulu ada orang yang sampai hari ini nggak mati dan kita nggak tahu siapa dia. Kalau dalam Islam kan ada cerita yang nggak mati-mati, siapa? Nabi Khidir. Nah itu kan ya antara ya dan enggak, tapi secara logis setiap manusia pasti mati. Itu kebenaran logik. Mahasiswa itu adalah elit intelektual. Itu bagi saya juga kebenaran logik. Karena banyak juga yang secara faktual dia tidak elit, apalagi intelek. Tapi secara rasional ya harusnya elit intelektual lah, karena dia sekolahnya paling lama. Nah, ya kan? SD, SMP, SMA, kuliah itu kan paling lama. Jadi maka harusnya dia harus jadi intelek. Ilmunya sudah ngumpul berapa tahun itu, sudah sekolah, terus kan harusnya sudah ini penuh dengan ilmu isi kepalanya. Maka dia elit intelektual secara logis. Yang ketiga kebenaran etik.
kebenaran etik itu mengatur perilaku. Sebenarnya ini level kedua dari nilai. Nilai itu kan ada nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan. Kebenaran etik itu sebenarnya nilai kebaikan. Baik dulu. Kalau bahasa filsafatnya code of conduct, aturan perilaku, baik perilaku batin maupun perilaku lahir. Judgementnya etis atau tidak etis, baik atau tidak baik. Parameter kebenarannya hasil konvensi. Kadang-kadang etik di sini tidak etis di sana. Kalau kamu di sini harus ikut etika di sini, kalau kamu di sana harus ikut etika di sana. Itu etika, moralitas. Jadi kalau sedang di masjid, jangan lari-lari, jangan nari-nari, jangan nyanyi-nyanyi misalnya. Nah itu hasil kesepakatan sebenarnya, kebenaran etis. Code of conduct. Di lokal tertentu mungkin beda. Di lokal masjid sini dengan masjid sana mungkin beda. Di sini malah ada wayangan, ada apa lagu itu enggak apa-apa. Lokal, cuma di sini boleh kok. Code of conduct-nya di sini enggak apa-apa. Kalau kamu bilang oh itu enggak etis di sana. Di lokal yang lain, di sini etis. Code of conduct itu, etika itu hasil kesepakatan sosial. Ya, jadi kesepakatan bersama. Tidak apa-apa. Sekali-sekali nonton film bersama di masjid. Di filmnya apa dulu tapi kan. Iya, jadi tidak apa-apa. Itu code of conduct itu kan tinggal disepakati enggak, kita setuju enggak. Kan gitu. Value yang diperjuangkan setiap horizon sosial itu beda-beda. Maka kebenaran etiknya beda-beda. Misalnya orang Jawa, kebenaran etik itu basisnya sebagian besar adalah harmoni. Gimana caranya kita hidup damai, selaras, dengan yang lain tidak gegeran, rukun, dan itu kan code of conduct, basisnya etiknya orang Jawa. Maka orang Jawa tangguh. Dijajah 350 tahun juga masih nyantai dia. Yang penting gimana caranya, sama penjajah aja dia bisa harmonis. Ya kan, nggak marah, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada di sini ya kita rukun lah. Gimana caranya nggak gegeran kan kita mesti orang Jawa. Karena basis sosialnya adalah arahnya ke situ, damai, harmoni. Jadi etik, kebenaran etik. Di kelas ini kita sepakati kebenaran etik, kalian boleh makan, boleh minum suka-sukanya. Tapi di kampus mungkin beda nih. Ya kan? Kode etik di kampus jangan sampai masuk kelas nggak pakai sepatu. Itu kan code of conduct namanya. Kesepakatan etik di sana. Tapi di sini kesepakatannya sudah beda lagi. Menghargai orang tua misalnya. Kalau di Indonesia menghargai orang tua itu kalau ketemu menunduk, jangan ngangkat kepala. Nah itu etik sih. Tapi kalau di Barat ya mungkin kalau ketemu sama orang tua justru jangan menunduk. Kalian harus menatap matanya, karena justru tidak menatap matanya itu dianggap tidak sopan. Maka kalau kalian ketemu bule, kalau bisa, kalau ngomong, tatap aja matanya. Karena kalau bagi mereka ngomong nggak natap mata itu dianggap melecehkan. Asal kebalikannya kalau ketemu preman. Kalau kamu tatap matanya, ditantang kamu. Itu jadi nggak tahu kalau preman bule apa ya mau ditatap matanya apa enggak. Kamu tanya aja sama bule-bule. Kalau preman di sana mau nggak di sini ini itu. Jadi kalau coba perhatikan orang-orang Jawa atau kamu sendiri, perilakumu ketika ketemu dosen, perilakumu mesti kan kamu nggak enak. Mesti kalau ngomong sambil menunduk lah, sambil apa lah. Nggak berani gini. Apa pak? Kalian mesti gini apa pak? Itu kebenaran etik sebenarnya. Tidak salah, tidak benar kan, tergantung konvensi sosial di situ seperti apa. Kalau memang konvensi sosialnya begitu ya mungkin ya memang harus begitu. Kalau kamu tatap matanya mungkin dosanya tersinggung. Apa lihat-lihat. Jadi itu konvensi. Kayak kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, kalau orang Arab dipegang pantatnya marah. Ya.
saya nggak tahu. Kalau orang Indonesia dipegang pantatnya marah nggak? Marah ya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Teori bahwa kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, pantatnya nggak marah itu saya nggak ngerti. Siapa yang bilang? Padahal menurut saya kalau ada orang tiba-tiba pegang pantatmu, kamu marah juga. Iya kan? Orang Arab dipegang pantatnya marah. Kita juga kalau tiba-tiba ada orang di jalan, mas, ayo, itu mesti kan marah. Ya kan? Emangnya apa kok diem-diem megang kepala, kan megang pantat. Oke, kebenaran etik. Ini masih panjang teori kebenaran. Kebenaran metafisik, ini baru ngomong levelnya saya, belum ngomong jenisnya, belum ngomong variasi bahasanya, belum ngomong. Jadi agak panjang. Jadi siapkan mental, minumnya kalau habis ngambil lagi. Kebenaran metafisik. Pokoknya kalau Rebo malam Kamis, alhamdulillah selalu ada sepak bola yang ditunggu. Jadi aku nyantai sekalian nunggu sepak bola nanti malam Chelsea melawan Benfica. Ya. Final. Nggak apa-apa kalau yang kayak gitu saya nggak terlalu deg-degan karena dua-duanya nggak. Terserah siapa yang menang, yang penting bal-balan. Tapi beda kalau Barcelona melawan Madrid itu harus ada puasanya itu. Iya, jadi harus sholat malam wiritan. Jangan sampai besok pagi diketawain sama lawan. Oke, kebenaran metafisik adalah kebenaran yang menyangkut di luar tiga tadi. Secara empiris dia tidak bisa diakses, secara logik sering tidak nyambung, dan secara etik juga bukan dunianya. Susah diakses. Secara ilmiah, di situ saya contohkan misalnya firasat kontak batin, itu kan dunia yang tidak bisa kamu secara rasional, secara empiris, secara tidak bisa. Bisanya kamu percaya enggak itu aja, atau kamu ngalami langsung. Faktanya ada, tapi dibahas empiris juga tidak ada. Orang kesurupan, kamu bisa analisis psikologi, analisis biologi, apalah, tapi khas itu orang kesurupan itu. Teriak-teriak, kemudian merasa melihat sesuatu padahal kita nggak lihat. Kita kan sering lihat yang kayak gitu. Ada yang bilang, oh itu halusinasi. Semua lah halusinasi. Ketika itu halusinasi kan berarti goib itu. Kita nggak lihat, dia lihat. Kita nggak dengar apa-apa, dia dengar. Yang subur itu mau melakukan apa-apa, ada amanat dari yang gaib, kan mesti gitu dia. Jadi amanatnya yang gaib. Barang metafisik, dia faktual, kita alami bersama, kita percayai, tapi kita nggak bisa melihat langsung, nggak bisa menalar secara lurus, dan bukan urusan kesepakatan sosial. Yang lebih halus lagi misalnya itu tak sebut fenomena akal, fenomena otak, fenomena perubahan molekul-molekul tubuh kita, fenomena DNA, fenomena gitu. Saya dulu bikin skripsi judulnya Filsafat Cinta. Ya, diterbitkan, sudah cetak ulang 7 kali, tapi dulu itu tahun berapa itu. Iya, dan laku. Cuma buku saya Filsafat Cinta masih kalah laku dengan edisi selanjutnya. Judulnya Risalah Patah Hati. Lebih laku lagi karena cetak ulang sampai 11 kali. Jadi ternyata cinta sama patah hati itu lebih dahsyat. Patah hatinya enggak ada perubahan. Enggak, saya mau ngomong ketika orang jatuh cinta, kalau cintanya itu sangat serius, ada struktur DNA yang berubah. Jadi cinta yang sangat serius itu enggak cuma masuk ke hati, tapi juga menyusup ke DNA. Loh ya. Dan ketika dia menyusup ke DNA, itu alamatnya apa? Dia akan diwariskan. Kalau itu diwariskan, kalau pengalaman cintamu pahit terus, jadi nembak ditolak, patah hati terus, itu generasimu nanti, karena dia tersimpan di DNA. DNA itu kan fotokopi struktur sejarahmu yang akan datang. Jadi hati-hati nanti anak-anakmu juga terpengaruh, mewarisi
Iya. Makanya kalau seneng jangan terlalu dimasukkan sebelum jadi istri. Setengah-setengah aja lah. Saya. Iya. Nanti berpengaruh. Ya kalau bahasa secara psikologis generasi selanjutnya anak-anakmu nanti akan jadi generasi yang murung. Apa generasi yang murung itu? Generasi yang tidak ceria karena bapaknya ditolak terus. Iya. Loh itu nggak bisa kamu cek DNA kayak gimana sih Pak? Itu metafisik kebenarannya. Ya nanti caranya ngukurnya macam-macam lah. Tapi level-level. Jadi kalau ada orang ngomongnya kayak gini, oh ini level metafisik, saya nggak bisa menjudgementnya secara rasional, nggak bisa apalagi empiris, etik juga belum nyampe. Jadi oh ini orang ngomong metafisik levelnya. Jangan debat. Kalau debat di level metafisik, apalagi debatnya pakai akal, mesti nggak ada ujungnya. Nggak akan selesai. Banyak hal metafisik, apalagi yang eskatologis di agama itu tinggal kamu percaya apa enggak gitu aja. Makanya agama itu kan basis utamanya iman, bukan akal. Akal itu penopangnya. Nah, jadi perhatikan aja kalau kamu diskusi membahas sesuatu, perhatikan ini levelnya level apa dulu. Level empiris kan? Kalau level empiris perhatikan faktualnya, bukti nyatanya apa yang penting. Kemudian kalau itu logika, konsistensi berpikirnya perhatikan. Kalau itu etika, dilihat konvensi-konvensi yang berlaku. Kalau itu metafisika, lihat basis kepercayaannya. Ya kan? Kamu kepercayaanmu kayak gimana? Ini daya ini, kayak gitu. Ini malaikat yang bikin ini, sehingga itu aspek kebenaran metafisika. Saya lanjutkan.